bukan hanya harta, bukan. Ada yang lebih mulia dari itu, bukan lebih mulia, malah harta nggak ada artinya tanpa ini, yaitu agama, ilmu, kebenaran, ma'rifah. Itu. Tetapi kufur, orang-orang kafir tadi hanya membanggakan hartanya, bangga dengan kekayaannya. Nah ini penting. Ini pemikiran yang merusak siapapun juga. Kebanggaan itu hanya pada ilmu. Kebanggaan itu hanya ada pada kebenaran. Hanya ada pada ma'rifah, takwa. Bukan kaya, bukan pangkat, bukan nasab. Ini pemikirannya orang-orang kafir terdahulu. Sangat disayangkan kalau masuk kepada muslimin, masuk bahkan kepada pemikiran ulama akhir zaman kayak kita itu bahaya. Sekarang orang akhir zaman ini ngira ulama yang mulia itu yang punya mobil mewah. Oh sini masya Allah benar. Kenapa? Rumahnya ganal. Oh sini hebat benar. Kenapa? Mobilnya besar. Siapa dia? Oh, ada orang masya Allah. Kenapa? Keturunannya fulan. Gak ada artinya itu semua nasab. Ini banyak orang lupa. Yang mulia itu bukan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini garis besar yang secara global. Semua tolak ukurnya ke sini. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Kalau nasabnya bagus kayak apa? Dilihat takwanya dulu. Kalau sama-sama bertakwa, baru dilihat mana yang nasabnya lebih bagus. Itu. Tapi kalau yang satu bertakwa, satu kada, udah nggak usah lihat yang lain, yang takwa menang. Yang takwa siapakah, yang nggak takwa siapa, tetap yang takwa hebat. Yang takwa orang biasa, yang ada takwa anaknya Nabi. Yang takwa yang menang lebih mulia. Begitu ya. Jadi tolak ukur pertamanya itu yang lihat takwanya dulu, iman Islamnya dulu. Di situ sudah. Nah kalau sama-sama iman, sama-sama Islam, baru faktor pendukung kita lihat. Ya kayak di fikih, siapa yang berhak menjadi imam sholat? Pertama yang paling paham tentang aturan syarat-syarat sholat. Nanti di belakang ada yang umurnya lebih tua, yang masuk Islam duluan, ada yang lebih dahulu hijrah. Tapi yang didahulukan ilmu fikihnya dulu, mengerti dulu. Kalau mereka sekelas dalam fikihnya, baru yang paling banyak hafalan Al-Quran siapa? Baru nanti terakhir-terakhir siapa yang umurnya lebih tua. Bahkan nanti ada di akhir-akhir siapa yang bajunya lebih bersih, dia lebih berhak jadi imam. Betul. Tapi itu setelah tingkatan-tingkatan awal. Ya kayak sekarang kebalik. Orang cuma ribut yang pakaiannya lebih indah, saya lebih berhak. Lupa. Di awalnya ada ilmu dulu. Nah ini gambarannya begitu dari kalau dalam fikih ya. Yang lebih dahulu hijrah, kalau kita jadi imam tuh kan kita yang lebih dahulu hijrah, dia lebih berhak jadi imam. Tapi itu terakhir-terakhir. Setelah kriteria awalnya sama. Ada 6 sekitar 7 kriteria sama, baru siapa yang lebih dulu hijrah. Nah begini hadirin, orang-orang akhir zaman tuh lupa. Yang mulia itu pertama dilihat imannya, Islamnya, takwanya, ilmunya, ma'rifahnya, baru nanti dilihat. Nah, sudah sama-sama baru dilihat nasabnya mungkin. Faktor pendukung aja itu. Faktor pendukung. Cuman orang-orang nggak mikir sini, terbuai, tertipu. Jadi ada ya orang-orang yang makrur, dia kayak gini, yang tertipu dengan kekayaannya. Ada yang tertipu dengan darajatnya, darah biru. Ada yang tertipu dengan pekerjaannya. Semua dia kira ini kemuliaannya mereka, keagungannya mereka. Nah ini bahaya nih. Ini pemikiran-pemikiran orang kafir dulu. Sampai-sampai mereka ngomong kepada muslim, ngejek bagi kalian yang dapat nikmat. Padahal kalian nggak fakir, kalian miskin. Kita yang dapat nikmat. Mereka nggak tahu, nggak sadar nikmat Islam, nikmat iman itu lebih tinggi. Allah yang ingatkan, Allah yang menegur. Kenapa kalian nggak dapat iman? Hei yang kaya, hei yang berharta, hei yang bernasab, yang menegur orang-orang kafir yang waktu itu ya. Kenapa kalian nggak dapat nikmat iman? Yang dapat yang fakir, yang miskin? Karena fakir miskin ini sadar nikmat iman. Mereka benar-benar mujahadah,
Mereka benar-benar berkorban, rela mati, mengorbankan jiwanya untuk Islam dan iman. Ya, para sahabat mati gak ada masalah, dibunuh mereka. Sayyidina Bilal dilempari dikasih batu besar, disuruh keluar dari Islam. Apa yang beliau katakan? Cuma ahad, ahad, ahad. Sakit batu, panas, tersiksa, tapi pikirannya cuma satu, ini jadi ringan. Batu yang berat terasa ringan, bukan nggak sakit, ya sakit, tapi beliau merasakan sebuah nikmat yang agung. Apa itu? Nikmat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begini hadirin, karena contoh tadi misal Sayyidina Bilal, walaupun beliau fakir, miskin, budak, karena beliau memahami agungnya nikmat ini, beliau yang lebih pantas diberi nikmat Islam iman dibanding tuannya yang kaya, dibanding pembesar Quraisy yang lain. Dan begitu kiaskan semua. Orang yang dapat nikmat adalah orang yang sadar. Nah, kita sebetulnya pembahasan dasarnya itu kan memang lagi ngebahas ibadah ini kan. Walaupun nikmat itu lengkap ya, sudah kita bahas, ada nikmat zahir, terbagi menjadi dua macam. Ini yang kita bahas dasarnya sih nikmat ibadah. Sekarang ini alhamdulillah kayak kita kumpul di majelis kayak gini. Kenapa kok kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mungkin kita ini sadar bahwa majelis seperti ini pahalanya besar, manfaatnya agung. Ini bukan sembarangan kan? Yang semua tahu masjid pahalanya besar, i'tikaf di masjid pahalanya mulia. Duduk seperti ini sesaat ini lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nah, orang yang sadar nikmat ini, lalu dia mengorbankan waktunya, usaha, walaupun hujan, kadang-kadang tetap berangkat hujan-hujan, yang pakai mobil nyaman berangkat, tapi tetap aja usaha. Ini yang sadar nikmat begini. Allah kan sudah tahu kan, Allah tahu nih masa depan kita tuh, Allah sudah tahu semua. Allah tahu, makanya Allah yang memberikan karunia kepada kita. Nah, mudah-mudahan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini takut ya sekarang bersyukur nikmat. Naudzubillah, kalau ke depan kan kita nggak tahu, tapi kita harus tetap berusaha. Jadi